Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di channel saya. Semoga bermanfaat. Di video kali ini, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga diberi kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan diberi kelancaran rezeki. Oke teman, semoga menginspirasi di video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos. Untuk yang pertama, di sini ada sebuah komponen elektronik, mungkin sangat banyak sekali dijumpai dan mudah digunakan dan termasuk praktis. Untuk harganya juga sangat ringan sekali, di sekitaran 1.000 sampai 2.000 rupiah, dan kita bisa dapatkan komponen ini, yaitu sebuah resistor dengan nilai yang rendah, dengan kapasitas 5 watt 0,22 ohm, dan di sini mungkin arus yang dialirkan sesuai dengan nilainya atau nilai dari resistansinya. Di sini cuma 0,22 ohm, dan nilainya cukup kecil sekali, maka arus yang dialirkan juga akan sangat besar sekali, dikarenakan sangat pendeknya sebuah nilai resistansi atau sebuah kawat ini di dalam sebuah rangkaian di dalam sunrestor ini atau komponen di dalamnya ini. Mungkin nilai dari saat digunakan atau diukur cuma 0,22 ohm, jadi sangat kecil sekali dan mungkin tidak terbaca oleh alat avometer seperti ini. Mungkin pembacaannya kurang begitu akurat dikarenakan kecilnya nilai resistansinya. Oke teman, untuk sunrestor ini banyak digunakan sebagai alat tes beban atau kekuatan arus dari sebuah arus DC atau arus yang ada nilai positifnya dan negatifnya. Ini adalah sangat simpel sekali. Seperti ini. Untuk kekuatan arus pada sebuah aki, katakanlah yang menyimpan arus DC, ini juga dipengaruhi oleh beberapa masalah, yaitu pada sistem pengisian pada sebuah motor. Kebetulan di sini ada sebuah sebul pengisian dari motor. Seperti ini. Sebul pengisian di dalam magnet. Di dalam sini ada beberapa gulungan kawat yang mungkin sangat besar sekali, di ukuran 0,8 sampai 1 mili, dan terbuat dari tembaga murni, dilapisi insulator atau isolasi berwarna kuning seperti ini, dan saat dikerik ini berwarna kuning ke hitam kemerahan atau sering disebut tembaga. Ini adalah penghasil arus yang stabil dan bagus, benar-benar baik untuk arus yang dikeluarkan dari sepul yang menggunakan asli dari tembaga. Karena saat digunakan di dalam magnet ini, di dalam magnet ini ada kutub utara dan selatan, ini akan memotong dan menimbulkan medan magnet, dan ada arus yang mengalir saat dilewati medan magnet. Ada arus yang bernilai tinggi saat dilewati, kemudian bersinggungan atau berputar membelakangi dari medan magnet ini, akan terjadi nilai voltase atau arus yang rendah atau sering disebut nilai positif atau nol, nilai negatif atau nol. Teman, dan ada beberapa sistem pengisian ini bisa dipengaruhi oleh sebuah rangkaian atau gulungan kawat di dalam sebuah di sebuah lilitan sepul seperti ini, sepul pengisian seperti ini. Ini bisa berpengaruh dari, pertama adalah bahan. Mungkin bahan ini akan mempengaruhi dari harganya.
Jika orisinil seperti ini mungkin harganya terbilang lebih mahal, dan untuk yang lebih ringan atau lebih hemat mungkin bahannya tidak dari tembaga, mungkin dari aluminium, atau mungkin dari yang kita kerik berwarna abu-abu saat di dalamnya seperti ini. Ini juga akan mempengaruhi besarnya arus, sumber arus yang dikeluarkan. Ini kadang untuk yang bukan tembaga seperti ini biasanya arus yang dikeluarkan saat dites ini percikannya mungkin cipratannya juga agak terang atau percikannya kuat. Ini sama-sama menghasilkan voltase, katakanlah di saat putaran mesin ini di menengah ke atas, ini katakanlah 60 volt. Kita coba hubungkan ke bagian bodi ini di sistem kabel spool pengisian warna putih ini akan terjadi percikan yang mungkin cipratannya sangat kuat sekali. Tetapi untuk yang tembaga seperti ini, untuk percikannya ini juga sama-sama kuat, tetapi arus atau besarnya percikan ini akan lebih besar dari yang memakai aluminium. Ini intinya untuk sumber sistem pengisian dari sebuah motor akan berpengaruh sekali dari awal sumber pengisian ini, yaitu dari spool. Setelah melewati spool seperti ini di putaran menengah ke atas, di 60 volt di bagian sini, 60 sampai 100 volt, kemudian disearahkan oleh sebuah regulator atau kiprok motor di bagian mesin seperti ini. Dan untuk beberapa motor yang menggunakan regulator atau kiprok seperti ini biasanya motor karbu, motor karbu yang terbaru. Kebetulan di sini ini katakanlah punyanya motor Matic Beat karbu. Untuk sistem pengisiannya di bagian kanan atas ini adalah input dari spool pengisian. Kemudian kanan bawah ini adalah plus atau positif ke aki, dan di sini kiri atas ini adalah negatif atau ground bodi motor, dan yang kiri bawah ini adalah jalur lampu penerangan di bagian dua spoolnya sini. Jadi 4 spool ini adalah sistem pengisian untuk motor lama atau Vega, dan untuk motor Vega lama atau Supra ini sistem lampunya cuma 2. Ini sama seperti pada motor Beat, tapi untuk motor Beat yang karburator mungkin jumlah lilitan atau jumlah rumah spoolnya sini mungkin berjumlah 12 maupun 16, dan mungkin 30%-nya ini untuk sistem lampu dan 70%-nya ini untuk sistem pengisian. Dan di sini saat digunakan di motor untuk sistem pengisian ini arusnya juga besar, voltase juga besar di sekitaran 60 volt ke atas, dan kemudian saat di sini di inputnya sini terjadi pengisian dengan arus AC mungkin sekitaran 60 sampai 100 volt AC, karena di sini di bagian kanan bawah ini harus tetap stabil di voltase aki di 14,5 volt. Jadi sisa voltasenya akan dibuang lagi ke ground. Seperti ini untuk akan dikembalikan lagi ke ground. Jadi spool ini dialiri medan magnet, dialiri mangkok magnet di dalam mesin, kemudian menghasilkan voltase melalui kabel putih ini, dan sisanya masuk ke kabel putih ini, masuk ke input dari coil. Kemudian ada plus ke aki, dan sisa voltasenya akan dikembalikan lagi ke ground atau bodi motor, sehingga regulatornya ini akan menjadi panas atau naik suhunya. Teman, dan untuk selanjutnya tanpa berlama-lama di sini ada sebuah kasus dari sebuah aki motor.
Ini kebetulan untuk motor punyanya Beat seperti ini. Ini mungkin sudah dipakai untuk di motornya, tetapi mungkin bermasalah saat digunakan, terutama untuk arus yang membutuhkan pengeluaran yang besar, yaitu dinamo starter seperti itu. Dan di sini saya akan coba cek. Untuk sebelumnya ini sudah saya lakukan tukar tambah di tempat saya, dan di sini untuk kondisi aki ini belum saya cek kembali. Tadi saya lepas saja, kemudian saya ganti dengan aki yang saya servis, dan ternyata normal lagi memakai aki yang sudah saya perbaiki. Tapi di sini saya akan coba untuk aki ini apakah benar-benar bermasalah atau mengalami kendala pada bagian di baik output positif maupun negatifnya. Dan di sini saya akan coba untuk memeriksa aki ini. Di sini saya siapkan volt digital untuk melihat voltasenya. Oke teman, untuk voltasenya masih bagus di 12,29. Dan di sini untuk aki ini ada keterangannya pengisiannya normalnya 0,4 ampere 6 sampai 10 jam, cepatnya 3 ampere 30 menit. Oke, dan di sini ada keterangan mungkin untuk input voltase belum ada. Untuk aki 12 volt ini biasanya saat standby tanpa dipasang ini biasanya 12,4 volt. Ini 12,29. Oke teman, sesuai di thumbnail, di sini saya akan coba tes beban aki ini menggunakan resistor nilai rendah atau sun resistor atau resistor yang mungkin di dalamnya sini kawat atau elemen di dalamnya ini cukup pendek sekali, jadi arus yang dihasilkan akan besar. Semakin pendek ukuran dari suatu katakanlah kawat, semakin kecil nilai resistansinya. Oke, saya akan coba berapa voltase. Ini akan menghasilkan panas jika dites seperti ini. Oke bos. Oke, ini belum saya tes pakai dinamo starter sudah. Di sini untuk voltasenya saat dites menggunakan sun resistor ini 0 volt. Jadi di sini aki ini benar-benar sudah tidak mengeluarkan arus lagi, walaupun dipakai di motornya mungkin voltasenya bagus, tetapi arusnya tidak ada. Oke, di sini saya akan coba pakai memastikan bahwa aki ini benar-benar tidak mengeluarkan arus atau tidak ada strumnya sama sekali. Di sini saya siapkan dop motor 12 volt 25 watt. Saya coba lagi bos. Dan untuk lampunya juga tidak menyala. Oke, menyala redup sekali. Oke, agak merah sedikit. Jadi mungkin arus yang dikeluarkan sangat kecil sekali. Oke, semoga bisa diperbaiki. Dan di sini saya akan coba siapkan sebuah obeng. Dan di sini saya akan coba buka. Ini saya pastikan belum dibuka dari sebelumnya. Oke, belum pernah dibongkar bos. Oke, seperti ini. Sebentar. Oke, belum pernah dibongkar bos. Oke, saya lepas dulu di bagian sini.
Ini belum pernah dibongkar, benar-benar masih bawaan pabrikan. Ini sangat kuat sekali solderannya, guys. Oke teman, di sini ada 6 karat. 6 karat ini saya ambil karet valve berfungsi menahan udara masuk ke dalam ruangan di selnya supaya tidak ada reaksi kimia seperti ini. Oke, dan di sini saya coba balik. Oke, tidak ada cairan sama sekali, dan di sini masih lurus. Oke, masih oke. Oke, saya raba ini juga masih lurus, tidak ada masalah, tidak ada perubahan fisik. Oke teman, semoga berhasil. Dan di sini saya siapkan, saya cek sambil saya siapkan sebuah cairan aki yang berwarna biru seperti ini, atau cairan yang biasa. Ini benar-benar air murni. Oke, air murni tanpa strum. Oke, tidak ada reaksi kimia sama sekali, tidak ada kayak berwarna putih di lantai. Oke, dan di sini saya akan coba masukkan cairan ini ke dalam setiap lubangnya. Saya sedot lagi. Ini saya sedot langsung apakah ada cairan di dalamnya. Ini kosong, tidak ada cairan sama sekali. Jadi saya masukkan langsung. Oke, seperti ini. Saya coba tes lagi. Ini saya diberi cairan aki untuk voltasenya masih tetap di 11,8. Oke, 11,8. Oke teman, ini apakah ada perbedaan saat ditambahkan air aki? Saya akan coba tes lagi. Di sini tadi menggunakan dep motor di 1,6 volt. Oke, sangat kecil sekali. Di sini saya akan coba tes lagi. Oke, 11 volt. Tadi 12,2. 12,29 tadi. Sekarang 11,8. Dan di sini saya akan coba tes lagi berapa voltasenya. Oke, sudah naik. Tadi 1,7. Oke, sekarang 3,5. Oke, 3,5 volt. Oke teman, 3,5 volt menggunakan dep motor. Ini saya coba pakai sunrestor. Ini arusnya biasanya saat dites ini mengeluarkan arus sebesar 20 ampere, bos. Saya coba sebentar, bos. Oke, 0. Langsung 0. Oke, 0. Oke, langsung ke 0 volt. Jadi arusnya tidak jalan sama sekali, atau voltasenya tidak naik sama sekali di 0 volt. Dan di sini saya akan coba perbaiki.
Dan untuk beberapa tips pada sebuah sistem pengisian motor. Oke, mungkin jika teman-teman mengalami masalah aki seperti ini, mungkin dipasang di motornya supaya normal kembali. Oke, seperti ini. Jika kondisi motor ini akinya sudah lemah seperti ini, tetapi ditambahkan cairan aki dan kemudian dipasang lagi di motor, mungkin hasilnya kurang maksimal. Berbeda sekali dengan saat menggunakan sistem pengisian sendiri, yaitu alat cas. Ini akan berpengaruh sekali terhadap arus yang disimpannya, berapa kuatnya dan seberapa besar arus yang mengalir pada bagian positifnya sini. Karena saat dipakai di motor, mungkin untuk sistem pengisian dari aki ini yang ke kiprok ke aki ini diperlukan untuk sistem kelistrikan lain, baik CDI, klakson maupun lampu rem, oke, lampu penerangan depan. Jadi suplai dari sebuah spool ini kurang begitu mengatasi saat tidak dilakukan perbaikan aki sendiri dengan alat lain. Seperti ini untuk sebuah sistem pengisian di motor, terutama lagi untuk sistem pengisian di motor injeksi, maka akan berpengaruh sekali terhadap komponen elektronik lainnya. Jadi di sini diperlukan sebuah alat atau sistem pengisian. Oke teman, di sini untuk sistem pengisiannya sedang saya akan lakukan, dan untuk voltasenya adalah 10,7. Oke, setelah diberi tes beban, di sini saya siapkan sebuah alat sistem pengisian yang bisa disetel voltase maupun arusnya atau ampernya seperti ini. Saya akan coba cek di alatnya sini. Jadi saya hubungkan seperti ini. Untuk voltasenya 9,5 volt, dan saya akan coba mengalirkan atau metal output pengisian akinya. Di sini saya setel di 14,5 volt. Ini 14, oke, di sekitaran 14,7 volt. Saya akan coba on-kan alat casnya di sini. Ini berapa arus yang mengalir, yang warna biru. Oke teman, di sini untuk arusnya 0,3 ampere, sekarang 0,2927, terus menurun. Oke, seperti ini. Ini saya coba naikkan untuk arusnya atau ampernya, apakah bisa. Oke teman, karena di sini untuk ampernya mungkin voltasenya sudah maksimal di 14,6 volt, jadi arusnya di sini sudah tidak bisa naik saat dinaikkan setelan di sini. Jadi mungkin otomatis ini sudah penuh atau sudah terbatasi voltase, dan otomatis arusnya akan turun jika mendekati voltase setelan di akinya sini, maka arus pengisiannya akan menurun mendekati 0,100 mA atau 0,1 ampere. Seperti ini. Coba naikkan. Ini sama, tetap tidak bisa.
tetap di 0,2 ampere. Di sini saya akan coba untuk mengetes aki ini. Oke, pakai double lampu motor tadi. Oke, seperti ini saya lihat voltasenya. Oke, berapa voltase? Di sini 12,7 volt. Saya pakai apa saja, bos. Oke, di sini 13, ada perbedaan sedikit. 13,1 volt. Apakah arusnya akan terang atau lampunya ini lebih terang dari sebelumnya? Oke, masih redup. Oke, mungkin mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk sistem perbaikan aki yang lemah seperti ini. Oke. Ini bisa menggunakan tips seperti ini. Untuk aki yang lemah seperti ini di setelan 14,5 volt. Ini arusnya kurang maksimal. Jadi di sini di sini 14,7 volt. Masih belum maksimal untuk sistem pengisiannya. Jadi di sini biasa saya lakukan untuk sistem perbaikan aki seperti ini, saya naikkan output voltasenya di settingan 15,5 volt. Tidak boleh melebihi 15,5 volt dan arusnya sudah 0,35 atau 300 mA. Dan di sini saya akan coba cek bagaimana reaksi di setiap lubangnya saat diberi voltase yang lebih besar. Oke, di sini untuk output voltasenya di 15,6. Oke, ini ada gelembung agak kecil. Oke, ada gelembung tapi tidak begitu cepat. Ini saya coba naikkan voltasenya sampai di atas 15,5 volt. Oke, 17 volt. Sistem penguapannya juga akan lebih cepat, arusnya juga naik. Oke, 0,4. Oke, seperti ini. Oke, saya kembalikan ke 15,5 volt. Oke, ini dalam kondisi normal untuk sistem pengisian atau perbaikan aki di 15,5 volt ke bawah dan amannya di 14,5 volt untuk sistem pengisian aki di motor. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Jika ada beberapa kekurangan atau masalah dalam sistem perbaikan aki, bisa tulis di kolom komentar. Oke, untuk di video ini semoga bermanfaat. Sistem perbaikan aki, kita bisa melihat dari suatu kondisi aki. Jika sudah melemah, kita bisa tambahkan cairan aki di dalamnya. Dan untuk sistem pengisian, oke, ini ada dua cara. Jika kondisi sistem pengisian standar di 14,5 volt, ini hasilnya kurang maksimal, bisa menaikkan output voltasenya menjadi 15,5 volt, tetapi tetap aman untuk sistem pengisian di
sistem pengecasan pada aki ini, pada aki kering. Dan untuk sistem perbaikan ini kita lepas di aki di motornya, kemudian kita gunakan alat cas pengisian sendiri supaya hasilnya lebih maksimal. Terima kasih, salam otomotif, sukses selalu, selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, bos.